Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang kita maksud dengan air mutlak nurani. Cuma jadi catatan. Ya, kalau sudah kita pada peringkat dalam berwudu itu menggunakan air mutlak nurani yang seperti itu, maka kalau air mutlak biasa bersentuhan misalnya menurut fikih ya Syafi'i batal, buang angin batal, kan gitu. Nah, maka setelah kita menggunakan wudu dengan cara air mutlak nurani ini, maka ketika kita lupa kepada Allah, batal wudu itu. Tidak melalui persentuhan itu saja. Nah, mempertahankan itu. Tetapi ingat, kesulitan itu ketika kita hadir di situ. Oh, payah Ustaz kalau begitu ya ngamalkan air mutlak. Nah, ini jemaah dimuliakan oleh Allah, ketika kita merasa ada keakuan diri, maka seluruhnya akan sulit. Kenapa? Ketika keakuan diri itu yang muncul, itu sudah menciptakan masalah. Ya, masalah itu sebenarnya. Inilah dasar sumber masalah itu. Ya, iya. Karena ini maaf, ini bolak balik kita sampaikan. Karena keakuan diri inilah yang dikatakan iblis. Keakuan diri inilah yang dikatakan setan, dikatakan dajjal. Ya, inilah yang dikatakan sifat penyakit 10, ria, takabur, sum'ah, dan seterusnya itu. Ini keakuan diri. Dan jujur, inilah memang yang namanya dunia itu. Nggak usah lagi melihat dunia ini, kita harus keluar rumah ini. Keakuan itulah. Maka cobalah kita ukur diri kita ketika kita paparkan kajian begini. Sering sekali keakuan itu bilang, wah kalau gitu payah ini, tinggi kali. Pandai kali dia menggunakan kata-kata berdalih. Ya, keakuan itu, Masya Allah. Masya Allah saya bilang, dan itu terasa. Maka oleh karenanya, ya, penekanan tauhid di dalam kehidupan kita ini, ya, saya hanya sedikit saja keinginan saya, bagaimana kita mulai dari kita bangun dari tidur, yang terbangun itu adalah kesadaran tentang keberadaan Allah. Itulah yang kita rasakan. Ya, dan ini betul-betul kita mujahadahkan. Kita harus betul sungguh-sungguh. Ya. Nah, start awalnya. Tapi kata bersungguh-sungguh itu, ya, itu akan hilang dengan sendirinya nanti. Karena kalau sudah duduk tidak ada keakuan diri yang ada, maka saya katakan tadi, bangun merasakan kesadaran. Yang merasa itu pun bukan kita, dia juga. Ya, maka coba lihat-lihat, dihisap diri kita, hasibu qabla an tuhasabu. Kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dominan itu rasa ketuhanan itu atau rasa ego kita? Cobalah ya. Nah, aku jujur aja lah, aku bilang, kadang-kadang ku rasakan, kadang-kadang hilang, sadar gitu. Iya kan? Nah, kenapa seperti itu? Ada di Al-Quran dikatakan Allah, innallahu muhitun fil alamin. Sesungguhnya Allah itulah yang meliputi. Ya, arti meliputi itu diartikan adalah, kalau diambil contoh, ya sederhana saja. Kalau ibu-ibu ini menggoreng tempe, dia gunakan pakai tepung, dimasukkanlah tempe itu diadon itu kan, maka sesungguhnya tempenya nggak nampak, yang nampaknya tepung. Yang meliputi Allah, yang diliputi ini contoh, ya, pahami baik-baik. Maka tak terlihat tempe,
tapi yang terlihat yang meliputi. Itulah esensi tauhid yang harus melekat betul di dalam diri kita. Jadi maka oleh karenanya kesadaran ketuhanan itu, jangan kesadaran keberadaan diri. Itu zulumat itu. Kalau kesadaran diri kita yang dominan. Dan jangan takut, jemaah yang dimuliakan Allah, ini kan urusan bisnis Ustaz, apa bisa itu kita bawa? Kan yang seperti ini, orang hari ini nggak berani pergi haji, nggak berani ini, dan alasannya aku belum bisa meninggalkan KP. Apa urusan haji dengan KP? Kan aku belum bisa Ustaz, masih hobi begini. Nah ini kan keakuan terus, ya kan? Nah jadi biasakanlah ya kita memandang dan merasakan, karena sesungguhnya yang memandang dan merasakan itu adalah dia juga. Tapi kesadaran ini saya katakan, maaf, ini wajib kita miliki, wajib ya. Kalau tidak, itulah yang dikatakan Allah, masalul ladzi yazkurun Allah wa masalul ladzi la yazkurun Allah, masalul hayy wal mayyit. Perbandingan orang yang ingat, bahasa di situ ingat sama Allah, sebenarnya adalah kesadaran itu, ya kan, kepada Allah, dengan orang yang tak ingat, yang tidak ada kesadaran kepada Allah. Itu perbandingan antara orang yang hidup dengan yang mati. Jangan kita ini hanya hidup dalam pandangan makhluk, tapi kita mati dalam pandangan Allah. Kalau orang mati kan nggak perlu lagi dikasih makan, ya kan, terkecuali matinya itu kata Allah, wala taqulu lima yuqtalu fisabilillah. Orang yang berjihad tuh di jalan Allah tidak mati, mereka dapat nikmat, mereka bersyukur. Artinya bagaimana dunia kita mau rancak, ya kan, memudahkan segala rezeki, urusan segala macam, kalau kita dipandang Allah orang yang mati, mana ada pertolongan Allah, iya kan? Nah, tetapi kalau kita hidupkan rasa ketuhanan itu, ya saya katakan sekali lagi, kalau buat diri saya sudah mengatakan ini wajib ada di dalam diriku, ya, wajib rasa itu, Pak. Wah, itulah dia sekali lagi, ya, yang terlihat hanya dia, karena Allah keberadaannya meliputi kita. Maka yang meliputi nyata, yang diliputi hilang, gitu dia, ya. Nah, jadi kalau sudah diliputi hilang, yang nampak yang meliputi. Nah, kalau itu kondisinya, terus apa kalimatnya? Ya, maka jelaslah bahwa tidak ada dua di situ kan, kembali yang ada satu kan. Nah, satu, adanya satu, karena sudah tak nampak lagi ini yang kitanya, yang nampak Allahnya, ya. Nah, inilah makna meliputi itu. Jadi kalau diambil lagi contoh yang lain, ya sama seperti orang yang mandi di kolam renang, dia menyelam di dasar air, maka ketika dilihat dari permukaan tak terlihat lagi orang, yang terlihat di dalam kolam itu hanya air. Nah, saya ingin memastikan, minta izin kepada jemaah dimuliakan Allah, sudahkah sampai jemaah ini merasakan rasa yang gue maksud itu, rasa kesadaran Tuhan itu? Ya, saya berharap ini bisa sudah dirasakan, ya, sudah bisa kesadaran tentang keberadaan Allah itu sudah bisa benar-benar dirasakannya, tidak hanya dalam bentuk cerita. Kalau itu kondisinya, maka kalimatnya adalah hamba dan Tuhan satu. La ilaha illallah. Kalimat tauhid itu adalah kalimat, ya, bersatunya hamba dengan Tuhan. Ya, kalau ini
Jadi fokus saja di situ, merasakan kehadiran. Jangan fokus kepada yang lain. Ya, ini yang saya maksudkan, yang harus betul-betul lah kita bangun, ya. Jadi jangan lagi sekadar wacana gitu loh, ya. Nah, kenapa dikatakan kalimat tauhid itu ya kalimat yang mempersatukan hamba dengan Tuhan, la ilaha illallah, ya kan? Nah, apa maknanya? Karena memang makna la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak dicintai terkecuali Allah. Kan begitu, sampai ulama dan arifin billah itu mengatakan bahwa tiada yang ada melainkan wujud Allah. Jadi kalimat tauhid itu kalimat mempersatu kita, ya. Nah, itu sampai seperti itu keyakinan. Nah, kemudian apalagi dasarnya? Karena asal kita ini dari Tuhan. Nah, kalau sudah asalnya dari Tuhan, sampai Nabi mengatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu, manusia rahasiaku dan aku rahasia manusia, ya, berarti kan rahasia dengan rahasia. Kita ini rahasia Tuhan, Tuhan juga rahasia. Ini artinya apa? Kita berjumpa gaib dengan gaib, gitu dia kan. Pada akhirnya yang ada ini sebenarnya ada dia, gitu. Tapi kalau sampai kepada memutuskan itu, ini tidak cukup hanya ilmu, tapi dituntut amal. Kajian kita ini tinggi loh. Tapi kalau cerita misalnya entah siapa di luar sana, orang nggak percaya. Kenapa? Karena tengoknya penampilan kita biasa saja, ya kan? Tapi kalau pakai minyak wangi setengah botol gitu, pakai sorban gitu kan, ada pula yang ngikuti 2-3 orang, jenggotnya paten gitu ya. Nah, seperti itu. Tetapi itu candanya. Yang seriusnya memang ketinggian kaji ini kalau tidak disertai dengan amal, Pak, ya, ibadah wajib dan sunat, maka ini tidak kelihatan gitu loh. Ya, padahal kalau ini betul-betul dijiwai, dirasakan, Masya Allah, ini sudah cukup tinggi. Ya, kita tak ada yang ada dia. Ingat jemaah dimuliakan oleh Allah, kita ini berasal dari Tuhan. Ya, berasal dari Tuhan. Nah, apa sebenarnya tujuan kita lahir ke dunia ini? Ini sering juga saya sampaikan. Tujuan kita tidak lain adalah untuk, ya, kita mengenal Tuhan. Itulah tujuan kita di dunia ini. Ya, kalau semula kita ini tidak ada, yang ada hanya Tuhan, maka Tuhanlah yang bisa bertemu dengan, hanya Tuhanlah yang bisa mengenal Tuhan. Ini pada kalimat ini di alinea ini memerlukan intelijen memahaminya. Ya, sekali lagi coba pahami, kita berasal dari diri Tuhan, kan gitu. Kemudian dalil mengatakan al-insanu sirri wa ana sirru, manusia itu rahasiaku dan aku rahasia manusia. Pegang dua. Kemudian kita tujuan tadi adalah untuk agar mengenal Tuhan. Nah, sebelum kita ada atau kita tidak pernah bisa mengenal Tuhan, hanya Tuhanlah yang bisa mengenal Tuhan. Nah, kalau begitu balik, kenyataan ini sebenarnya kenyataan siapa? Aku kasih tamsil, saya kasih tamsil. Ya, ini memastikan keraguan kawan-kawan jemaah yang mungkin dia memastikan betulnya kok agak begini, kira-kira begitu. Nah, aku kasih contoh. Ini apa namanya ini? Meja ya.
Sana lemari, ini kosen, ini apa nih, pengapa gagang ini ya. Ini kan rupa. Kursi dikatakan kursi karena rupanya kursi. Meja dikatakan meja karena rupa meja. Asalnya ini lemari, kursi itu segala macam asalnya apa ini? Kayu. Kenapa setelah jadi kursi tidak nampak kayunya? Iya kan? Setelah jadi lemari nggak nampak lagi kayunya, yang ada lemarinya. Bagaimana supaya ini meja, kursi, pintu, tempat tidur kan mengembalikannya itu jadi kayu seperti apa? Hah? Dilebur. Ya logikanya dihancurkan. Kalau ini dihancurkan lagi balik, adakah lagi meja itu? Ada lagi lemari yang ada balik? Kayu. Rupa kita ini rupa manusia. Ya coba, bagaimana menghilangkan kemanusiaan, menghilangkan ketuhanan? Andaikan air laut yang ada di dunia ini membersihkan jejak ketuhanan di diri kita ini, menghilangkan jejak ketuhanan, ya kira-kira bisa nggak air laut itu menghilangkan jejak ketuhanan, menghilangkan kemanusiaan, apa jejak Tuhan? Hancurkan. Ada, kita yang nggak ada, yang ada ini wujud dia, tapi pasti tak berani, gampang. Tetapi ingat ya, ini kita kan kaji hakikat, ya kan? Ya, saya pun menyampaikan di sini hanya orang yang boleh mendengarkan kajian ini, orang yang paham hakikat.